Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan tutorial tentang AWS Code Commit, dan video ini adalah bagian yang ketiga. Ada 4 tahap yang saya bahas dalam serial ini. Yang pertama adalah repository, yang kedua branch, ketiga adalah versioning, yang keempat adalah deployment. Nah, pada bagian yang kedua kemarin, saya sudah membahas tentang bagian repository, yang intinya adalah membuat dan akses AWS Code Commit. Kemudian pada bagian yang ketiga ini saya akan membahas tentang branch, itu atur hak akses setiap pemrogram pada setiap branch. Ada 4 tahap utama yang akan saya bahas di bagian ketiga ini. Yang pertama adalah pembuatan aturan, yaitu aturan yang tidak mengizinkan branch master diakses oleh developers. Juga aturan yang hanya mengizinkan branch master hanya diakses oleh lead dev. Kemudian tahap yang kedua adalah saya akan mencoba login menggunakan akun lead dev. Kemudian untuk pertama kalinya akan push kode program ke branch master. Untuk tahap yang ketiga, saya akan coba login menggunakan akun dev A, mengunduh kode program menggunakan git clone, baik menggunakan HTTPS atau menggunakan SSH. Dan pada bagian yang keempat, saya akan membuktikan bahwa dev A dan dev B hanya bisa push kode program selain ke branch master. Kemudian pada pembuktian yang kedua, saya hanya membuktikan bahwa lead dev yang bisa mengakses branch master, dan yang ketiga adalah merge request oleh developers ke branch master. Baik, kita kembali pada CloudFormation. CloudFormation pada kali ini berbeda dengan CloudFormation di bagian 2, karena saya memberikan aturan yang lebih spesifik. Oke, kita langsung ke aturannya. Yang pertama adalah aturan untuk developers. Di bagian yang sebelumnya, saya hanya memberikan aturan untuk developers itu hanya pooling program saja. Di sini saya memberikan ketentuan baru, yaitu developers boleh push kode program ke resource demo repository, namun dengan kondisi bahwa branch yang di-push itu adalah bukan branch master. Dan ini berlaku untuk grup developers. Kemudian untuk lead dev, saya lebih banyak memberikan permission untuk lead dev, karena aksinya adalah semua aksi yang ada di code commit untuk bisa dilakukan di branch ini. Dan referensinya adalah lead. Grupnya adalah group leaders. Oke, mari kita push CloudFormation stack template ini ke AWS CloudFormation. Stack. Oke, sekarang kita lihat di AWS konsolnya. Nah, di sini sedang create in progress. Jadi kita sambil nunggu kita bisa melihat apa saja yang terjadi di pembuatan resource kita. Misalkan di events, kita bisa tahu demo code pipeline sudah selesai dibuat, S3 untuk code pipeline juga sudah selesai dibuat, demo code commit juga sudah selesai dibuat. Kemudian untuk melihat daftar sumber daya komputasi yang dibuat untuk kita ada di tab resources. Kalau kita buat di sini, yang sedang dibuat saat ini adalah untuk aturan lead devs dan aturan developers sedang dibuat. Kita tunggu sampai proses pembuatan ini selesai. Ya, pembuatan resources sudah selesai. Jadi kita coba lihat di IAM konsolnya bagaimana. Untuk developers, di developers sudah ada dev B dan dev A. Gimana kalau kita klik dev B misalkan, dia memiliki aturan 2 developers, inline policy from group developers, kemudian grupnya adalah developers. Oke,
Permission di grup developers ini adalah sesuai dengan yang sudah kita definisikan tadi, yaitu developers boleh pull dari semua branch, tapi untuk push itu hanya boleh jika branch tersebut bukan branch master. Kita lihat untuk group leaders, usernya cuma satu, lead developer, dan permissionnya adalah aturan 2 developers juga, yaitu code commit, dan lebih banyak di sini yang diizinkan yaitu code commit star. Oke, dengan demikian mari kita coba untuk pull kemudian push ke branch master untuk demo ini. Dengan demikian tahap 1 saya nyatakan sudah selesai. Kita lanjut ke tahap 2. Di tahap kedua ini saya akan login menggunakan akun lead developer dengan username dan password yang sudah kita atur di CloudFormation template sebelumnya, sign in. Oke, saya sudah berhasil masuk, kemudian kita coba ke code pipeline dan kita coba ke S3. Di sini saya mendapatkan error karena user lead developer tidak punya permission untuk code pipeline. Ya benar, saya lupa menambahkannya, tapi coba kita lihat di code commit. Lead developer juga tidak memiliki aturan yang sesuai list repositories di code commit. Oke, mari kita review lagi aturan yang sudah kita buat di CloudFormation template. Saya akan tambahkan di sini aturan untuk lead dev, yaitu code pipeline untuk semuanya. Baik, mari kita coba lagi untuk create stack kita. Ya, ternyata sudah bisa, sudah terbuat maksud saya. Kemudian kita ke resource lagi, ke lead developer, kemudian saya view lagi aturan leads, ya sudah, kemudian saya login sebagai lead developer, sign in, kemudian saya buka lagi code pipeline, dan ternyata masih gagal. Coba saya ganti ke region Singapura. Dan ternyata masih gagal. Kita akan review lagi aturan sudah kita buat. Saya telah mengganti aturan baik untuk developers maupun untuk lead dev ya. Nah, di sini yang saya ubah adalah menambahkan efek allow, actionnya adalah code commit list repositories. Dan ini berlaku untuk semua resource ya, untuk code commit. Aturan ini akan mengizinkan developer mendaftar semua repository yang ada. Nah, kemudian untuk aturan yang kedua, yaitu saya mengizinkan developers untuk get star, list star, sama git pull. Di mana aksi-aksi ini hanya berlaku pada demo repository yang dibuat. Kemudian di sini saya menambahkan git push, di mana developer bisa push kode program mereka, tapi hanya kepada branch selain branch master. Sama untuk yang lead devs, saya memberikan kebijakan yang lebih banyak, misalkan seperti code commit list repositories, create approval, dan sebagainya, yang berlaku untuk semua resource, untuk ngelistnya, kemudian allow
code commit semuanya, semua aksi di code commit, tapi terbatas pada resource demo repository saja, repository yang sudah dibuat. Kemudian lead devs memiliki akses ke code pipeline, di mana dia bisa mendaftar semua code pipeline yang dibuat. Tapi yang kedua, mengizinkan lead devs untuk mendapatkan permission di code pipeline, namun hanya terbatas di resource ini saja, diskusi code commit. Ini adalah nama code pipeline kita. Oke, sekarang mari kita coba login menggunakan akun lead devs dan developers. Saya login menggunakan akun lead developer, sign in. Kemudian mari kita buka baik code pipeline dan code commit. Alhamdulillah, untuk akun lead developer ini sudah bisa mendaftar repository yang atau code pipeline yang sudah dibuat. Misalkan ini diklik, ini ada dua tahap, yaitu source dan custom build, di mana yang source ini gagal karena memang kode programnya belum masuk. Untuk yang code commit, alhamdulillah untuk lead dev sudah berhasil mendaftar demo repository, dan kalau diklik ini juga masih kosong. Sekarang mari kita buktikan untuk yang akun developer. Saya akan sign out dari lead developer dan beralih menggunakan akun dev A. Saya menggunakan akun dev A, kemudian sign in. Alhamdulillah sudah bisa, kita buka code commit-nya. Sesuai dengan aturan yang kita buat, maka akun dev A sudah bisa mendaftar demo repository. Isinya juga masih kosong. Tapi bagaimana dengan code pipeline menggunakan akun dev A? Nah, di sini saya mendapatkan exception ya, bahwa dev A tidak memiliki code pipeline list pipelines pada resource ini. Dan iya, memang benar, memang tadi kita memang sengaja tidak memberikan akses ke developer untuk mengetahui isi dari code pipeline ini. Dan ini sesuai dengan yang diharapkan. Oke, sekarang kita akan lanjut. Baik, saya akan keluar dari akun developer, logout, saya akan sign in kembali menggunakan akun lead. Oke, saya sign in. Baik, pada kali ini saya akan mendemokan bagaimana membuat koneksi ke code commit menggunakan SSH, karena ini adalah akun dari lead devs. Nanti koneksi menggunakan HTTPS akan saya demokan menggunakan akun developer, biar sama-sama dapat. Ya, banyak exception di sini karena tidak punya authorize. Kemudian kita ke users. Oh, juga di blok. Karena di blok, maka saya memberikan izin yang lebih detail lagi untuk lead devs. Jadi di sini saya memberikan list access keys, list SSH public keys, dan yang lain untuk akun lead developer untuk dirinya sendiri. Kemudian saya juga memberikan create service specific credential, delete, list service, reset, dan update service untuk akun lead developer. Permission yang ini dibutuhkan untuk membuat, atau lebih tepatnya mengunggah public key yang nantinya akan kita buat. Kemudian nanti public yang sudah dibuat akan muncul di pendaftaran, makanya ini minta didaftarkan. Kemudian saya mengizinkan dia untuk mengupdate, delete, atau create lagi. Sementara untuk yang developers, saya mengizinkan developers untuk membuat akses key, mendaftarnya, kemudian mengupdate-nya. Tapi di sini tidak ada izin untuk unggah public key dari
SSH. Jadi saya secara eksplisit menyatakan bahwa developers kalau mau login pakai HTTPS, sedangkan lead devs kalau mau login menggunakan SSH. Oke, saya akan kembali login menggunakan akun lead devs. Oh ya, sebelumnya stack yang tadi harus dibuat dulu. Saya belum buat. Repo, saya beri nama repo juga. Next, create stack. Oh, create stack. Nah, cara membuat stack itu ada dua ya. Jadi yang pertama tuh dari CloudFormation console seperti ini. Kemudian yang kedua adalah lewat terminal. Atau misalkan kalau nggak mau pakai CloudFormation bisa klik gitu, masuk ke IAM, kemudian bikin resource-nya secara manualan satu persatu. Namun saya merasa menggunakan CloudFormation memberikan kemudahan dan kecepatan untuk saya. Oke, saya pantau di sini sudah ada yang complete, tapi eventnya masih in progress. Kita tunggu bersama. Ya, sudah berhasil. Mari kita coba. Saya masuk dengan akun lead developer. Oke, mari kita periksa IAM. Ya, sama, masih banyak exception, tapi kita lihat di users, lead developer. Sama, masih banyak exceptions, ini permissions, tapi ke security credential. Dan di sini ada dua buah pilihan, yaitu SSH keys untuk AWS Code Commit dan HTTPS Git Credentials untuk AWS Code Commit. Nah, mari kita coba. Oke, mari kita refresh karena masih banyak exception. Kemudian ke security credentials. Nah, oke. Misalkan di sini ada HTTPS Git Credentials for AWS Code Commit. Kita akan coba login pakai HTTPS ini meskipun akunnya adalah akun lead developer. Kalau saya generate credentials, nah gagal karena saya tidak mempunyai permissionnya. Tapi kalau saya ingin membuat akses menggunakan SSH public key, kalau saya klik ini, nah dia mau menerima key-nya. Sekarang kita akan membuat menggunakan puttigen. Saya di sini menggunakan Windows, pastikan Anda memiliki puttigen, generate, kemudian saya akan mengenerate key-nya. Ya, key-nya sudah di-generate, copy, paste di sini, dan upload SSH public key. Ya, key-nya sudah berhasil di-upload. Kemudian, navigasi ke folder.ssh. Saya menggunakan Windows, dan di sini adalah directory.ssh saya. Buat berkas yang bernama config. Yes. Kemudian saya buka dengan Sublime. Ya, isi dari config adalah kita ke code commit. Nah, di sini ada demo repository, klik, kemudian pilih SSH, Windows. Nah, copy baris ini ke config yang tadi di Sublime. Oke, sudah saya copy. Kemudian your IAM SSH key ID di sini kita dapatkan dari sini, yang ini. Kita copy dan paste di Sublime yang ini. Nah, kemudian kita butuh private key-nya. Private key-nya belum kita generate dari puttigen. Sekarang mari kita save private key-nya, conversion, menggunakan pilihan export open SSH key. Yes. Kita kasih nama di sini kunci. Nah, dia save. Sehingga kita di sini bisa mengisikan kunci privat maksudnya. Oke, mari kita coba. Kembali ke code commit,
Kemudian saya akan copy ini. Saya akan buka terminal. Ya, sudah. Silakan Anda menavigasi di direktori yang Anda spesifikasikan sendiri. Saya ada di lead dev directory karena nanti ada akun dari dev A dan dev B, developer A, developer B. Di screen saya paste di sini dan kita coba. Ya, kita berhasil mengclone programnya. Dan di sini ada peringatan, you appear to have cloned an empty repository. Iya, benar, karena memang belum ada kode programnya sama sekali. Oke, mari kita buka dengan code repository dengan VS Code. Oke, misalkan saya ingin membuat sebuah berkas Python. Halo, kemudian saya print, ini adalah versi yang pertama. Kemudian saya akan commit dan push kode program saya yang sederhana ini. Tapi nanti mungkin kita bisa kembangkan lagi. Sini, commit dan version 1. Baik, kita commit. Oke, berhasil. Kita coba lihat di code commit. Repositories. Kita refresh lagi. Ternyata kode programnya masih belum masuk. Saya akan coba lagi. Kali ini menggunakan versi 2. Changes-nya sudah ada. Saya dan versi 2. Commit and push. Ya, commit and push sudah berhasil di VS Code. Kita coba lagi ke code commit. Di sini mari kita kembali ke repositories dan kita klik lagi. Ya, berkas kita sudah masuk di sini. Alhamdulillah, halo.py. Baik, jadi untuk yang tahap 2, yang pertama untuk login menggunakan akun lead devs, kemudian push kode program pertama ke branch master untuk pertama kali, saya nyatakan selesai. Selanjutnya kita akan lanjut ke tahap 3 untuk login akun dev A, kemudian unduh kode program menggunakan HTTPS. Oh iya, yang nomor 3 ini unduh kode program menggunakan SSH sudah ya, kalau di demo di login akun lead dev menggunakan SSH. Baik, saya akan sign out akun lead developer. Dan saya akan sign in kembali menggunakan akun dev A. Baik, saya sign in. Oke, kita ke code commit. Dan ke IAM juga. Ya, alhamdulillah, dev A sudah berhasil mendaftar demo repository, bisa klik juga. Kemudian kita akan clone URL ini menggunakan HTTPS. Oh ya, sudah di copy. Tapi kita akan ke sini dulu. User, dev A, security credentials. Nah, di sini. Di sini kita akan pilih yang generate credentials. Oh. Ini diminta untuk mereset, tapi kredensialnya di sini sudah aktif. Coba saya delete. Tidak bisa di reset. Saya akan kembali ke VS Code untuk mereview permission yang sudah diberikan. Ya, saya sudah ada di VS Code. Kemudian saya menambahkan 2 IAM policy sini. Yang pertama adalah IAM Reset Service Specific Credential dan yang kedua adalah IAM Delete Service Specific Credential. Kemudian mari kita coba login kembali menggunakan akun dev A. Saya sudah login menggunakan akun dev A. Kemudian di sini kita bisa lihat bahwa HTTPS git credential for AWS code commit generate credential.
Nah, kredensialnya sudah bisa di-generate. Ini merupakan username dan password nanti ketika git pull. Oke, saya akan menyimpan dulu di notepad. Ini bisa Anda show saja. Tidak perlu khawatir, karena semua yang ada di sini nanti akan saya hapus. Baik, saya buka CMD lagi. Saya buat dev a directory. Saya cd ke dev a. Kemudian kita salin perintah dari aws code commit. Oke, jadi saya adalah akun dev a. Kemudian ini adalah demo repository yang sudah kita buat. Saya klik, kemudian clone URL via HTTPS. Klik clone, sudah di clone. Kemudian kembali ke CMD yang tadi. Command prompt maksud saya. Kita clear screen dulu, kita paste di sini. HTTPS is not recognized. Oh ya. Ini sebenarnya kurang perintah git clone. Nah, baik, kita masukkan username dan password yang tadi sudah diperoleh dari IAM page. Oke, saya sudah masukkannya di Git Credential Manager. Kita klik OK. Dan alhamdulillah kita berhasil nge-pull demo repository yang sudah saya definisikan sebelumnya. Clear screen, dir. Nah, di sini ada demo repository. Misalkan kita coba buka dengan VS Code. Ya, di sini sudah versi 2. Baik, demikian isi dari tahap 3. Jadi kita sudah login pada akun dev A, kemudian mengunduh program menggunakan HTTPS, sudah. Untuk program menggunakan SSH sudah didemokan di akun lead devs. Dengan demikian saya nyatakan tahap ketiga ini selesai. Kali ini kita masuk pada bagian keempat, di mana saya akan membuktikan dev A dan dev B hanya bisa push ke kode program selain ke branch master. Kemudian membuktikan hanya lead dev yang bisa akses ke branch master dan merge request ke branch master. Saya di sini mungkin hanya akan membuktikan dev A saja karena dev B permission-nya sama. Oke, kita ke VS Code. Ini adalah tampilan VS Code. Misalkan saya di sini print v3 gitu. Kita buka terminal. Oke. Di sini saya ada di dev a directory developer A. Kemudian saya ingin push perubahan v3 ini ke branch master. Misalkan saya dan v3 commit and push. Ya, gagal. Can push refs to remote. Kemudian saya buka open git log-nya. Nah, di sini ketahuan kira-kira errornya kenapa. Di sini ini adalah error yang paling obvious. Remote rejected, master to master, you don't have permission to push changes to this branch. Jadi, sudah terbukti bahwa dev A tidak bisa push perubahan kode program ke branch master. Sekarang kita coba push perubahan kode program ke branch master menggunakan akun lead devs. Oke. Saya sekarang ada di lead dev directory. Kemudian misalkan saya ubah ini menjadi v3. Kemudian saya ketik dan v3. Dan saya akan commit and push. Ya, berhasil. Tidak ada masalah apapun. Sekarang kita lihat di code commit apakah benar programnya sudah di-push menjadi v3. Saya akan login menggunakan akun dev A karena sama saja nanti hasilnya.
baik dev A maupun lead devs, kalau dia misalkan ngumpul dari branch master, hasilnya harusnya sama v3 di repositorinya. Oke, code commit. Ya, ke demo repository. Halo.py. Nah, dan hasilnya adalah print v3. Dengan ini bahwa poin yang kedua atau 4.2 terbukti bahwa hanya lead devs yang bisa push ke branch master. Nah, terus bagaimana dengan developer yang ingin push ke branch master? Mereka harus membuat pull request. Ceritanya adalah developer membuat branch yang lain, nama branch yang lain, kemudian menulis kode program di branch tersebut dan minta create pull request ke branch master. Mari kita demokan. Oke, saya sekarang sudah kembali ke VS Code, git status. Karena tidak bisa, maka coba saya check out dulu untuk menghapus semuanya. Git pull dari master. Oke. Kemudian saya coba git check out -b. Dev branch. Nah, kita sekarang ada di dev branch. Kemudian coba ini diganti ke versi 4. Sudah, mari kita commit and push. Dan add dev branch. Commit and push. Has no remote branch. Would you like to publish this branch? Iya, karena branch ini adalah branch baru. Sukses. Di sini tidak ada pesan error apapun. Mari kita lihat di code commit. Tadi code commit dan saya ada di akun dev A. Repositories, demo repository. Ini branch master. Isinya adalah v3. Kemudian kalau ada branch lain, ini namanya dev branch. Harusnya versinya adalah print v4. Ya, benar. Jadi karena dev branch dibuat oleh developers. Mari kita bikin pull request dari dev branch ke master. Judulnya adalah done v4. Kemudian oke. Oke, kemudian create pull request. Iya, pull request sudah berhasil dibuat. Tidak ada konflik, merge konflik. Kemudian sudah menyelesaikan versi v4. Oke, saya juga penasaran ini apakah akun dev A bisa melakukan merge request ke branch master. Delete source branch. Ya, merge pull request. Ternyata dev A tidak bisa melakukan merge pull request karena tidak diatur di cloud formation. Sementara mungkin lead dev bisa melakukan merge request ini. Sekarang mari kita switch ke akun lead devs. Saya akan logout dulu akun dev, sign up. Saya akan ke akun lead dev. Oke, saya sign in. Kita langsung ke code commit. Kemudian ada demo repository, klik. Pull request. Status open dan v4.
klik. Coba kita merge menggunakan akun lead devs. Alhamdulillah sukses. Jadi sekarang dev branch sudah di merge ke branch master. Sehingga di sini branch master harusnya dia sudah menjadi versi 4. Nah, ya benar. Alhamdulillah. Demikian pada bagian keempat, saya sudah membuktikan bahwa dev A hanya bisa push kode program selain ke branch master, kemudian hanya lead dev juga yang bisa mengakses langsung branch master, kemudian demo merge request oleh dev AI ke branch master. Kalau tadi yang kita demokan tuh namanya pull request, tapi dasarnya sama saja. Saya nyatakan bagian keempat sudah selesai. Baik, demikian untuk bagian ketiga ini mengenai repository, yaitu membuat dan akses AWS Code Commit. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.